Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Safitriatis dari SMP 1 Negeri Pasir Jambu akan melaksanakan tantangan Leksa Medas di bulan April, yaitu membuat cerpen bertemakan Idul Fitri. Cerpen berjudul Langit Tak Lagi Sama. Pagi itu, udara segar memenuhi rumah kami yang sederhana di pinggiran kota. Suara takbir berkumandang dari masjid-masjid menandakan hari kemenangan telah tiba. Aku, Fauziah, anak sulung dari 3 bersaudara, tengah sibuk membantu ibu menyiapkan hidangan khas Idul Fitri. Ketupat, opor ayam, rendang, dan kue-kue kecil sudah tertata rapi di meja makan. Bapak yang sejak subuh sudah mengenakan baju koko putih dan sarung batiknya tersenyum bahagia melihat kami sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Usianya memang sudah menginjak 63 tahun, tetapi semangatnya tetap seperti dulu. Anak-anak, ayo cepat bersiap, kita sholat id bersama, katanya dengan suara lembut namun penuh berwibawa. Aku melihat wajahnya yang mulai menua. Guratan-guratan halus menghiasi kulitnya yang dulu kencang. Tapi sinar matanya tetap hangat, penuh kasih sayang seperti biasanya. Kami semua mengenakan pakaian terbaik, lalu berjalan bersama ke masjid. Di sepanjang jalan, kami bertemu tetangga dan sanak saudara yang juga hendak melaksanakan sholat id. Setelah sholat, kami pulang dan menggelar tradisi sungkeman. Aku, adik-adikku, serta ibu bergantian mencium tangan bapak, meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah kami lakukan. Bapak tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca saat mengelus kepala kami, satu persatu. Maafkan Bapak juga jika selama ini ada kata-kata atau perbuatan yang menyakiti kalian, katanya lirih. Suasana haru berubah menjadi tawa ketika para sepupu, kerabat mulai berdatangan. Rumah kami yang biasanya sepi, kini penuh dengan canda tawa dan obrolan hangat. Bapak duduk di ruang tamu, berbincang dengan saudara-saudaranya, sementara kami sibuk menyajikan hidangan dan mengobrol dengan para keponakan. Hari itu berlalu begitu indah. Aku tidak pernah melihat Bapak sebahagia ini. Ia bercengkrama dengan sepupu-sepupunya, bercerita tentang masa mudanya, sesekali tertawa lepas, bahkan saat sore menjelang. Bapak masih sempat mengajak kami berfoto keluarga di halaman rumah, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa hari setelah Idul Fitri, Bapak mulai mengeluhkan kesehatannya. Ia sering merasa lelah dan sulit bernapas. Awalnya kami mengira itu hanya kelelahan setelah bersilaturahmi dengan banyak orang. Namun kondisi Bapak semakin memburuk. Pada hari ketujuh setelah Idul Fitri, Bapak mengalami sesak napas yang lebih parah dari sebelumnya. Kami semua panik. Aku segera menelpon ambulan, sementara ibu dan adik-adik membantu Bapak berbaring di tempat tidur. Napasnya tersenggal, keringatnya dingin membasahi dahinya. Bapak, bertahanlah, ambulan sebentar lagi sampai, bisikku dengan suara bergetar. Bapak tersenyum lemah, tangannya menggenggam tanganku erat. Dia, jaga ibu dan adik-adikmu ya, katanya lirih. Aku menggeleng, air mataku mulai jatuh. Bapak, jangan berbicara seperti itu. Bapak pasti sembuh. Suaraku tercekat. Saat ambulans tiba, kami segera membawanya ke rumah sakit. Aku dan ibu duduk di samping Bapak di dalam ambulans, menggenggam tangannya erat. Sesampainya di rumah sakit, Bapak segera mendapat perawatan di ruang gawat darurat. Kami hanya bisa menunggu di luar dengan perasaan cemas. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. Bapak mengalami komplikasi penyakit yang cukup parah. Kami akan melakukan yang terbaik. Tetapi kami perlu kalian bersiap untuk kemungkinan terburuk, katanya dengan nada hati-hati. Aku melihat ibu mulai menangis, sementara adik-adikku hanya bisa terdiam dengan wajah pucat.
Kami tidak menyangka bahwa Idul Fitri tahun ini akan menjadi saat-saat terakhir kami bersama Bapak. Selama beberapa hari di rumah sakit, Bapak tetap berusaha kuat. Meskipun tubuhnya lemah, ia selalu berusaha tersenyum saat kami datang menjenguknya. Namun, pada hari ke-7 setelah Idul Fitri, tepat tengah malam, Bapak menghembuskan nafas terakhirnya. Aku merasakan dunia seakan berhenti. Aku menggenggam tangan Bapak yang kini mulai dingin. Air mataku mengalir deras. Ibu menangis histeris, sementara adik-adikku hanya bisa terisak tanpa suara. Idul Fitri yang penuh kebahagiaan berubah menjadi duka yang mendalam. Kami kehilangan sosok paling berharga dalam hidup kami. Esok paginya, rumah kami dipenuhi para pelayan. Aku masih tidak percaya bahwa Bapak telah pergi. Baru beberapa hari yang lalu ia tersenyum bahagia. Kini telah terkujur kaku di depan kami. Semua orang mengenang kebaikan dan keceriaan Bapak. Bagaimana ia selalu menjadi panutan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Hari-hari setelah kepergian Bapak terasa begitu berat. Aku harus belajar menjadi anak sulung yang lebih kuat, seperti yang ia pinta sebelum pergi. Ibu juga mencoba tegar, meski aku tahu di dalam hatinya kesedihan tak tergambarkan. Namun, kami percaya bahwa Bapak pergi dengan tenang setelah merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Dan itulah yang menjadi penghiburan bagi kami. Idul Fitri tahun itu adalah perayaan terakhir yang kami lalui bersamanya. Tetapi tentangnya akan selalu ada dalam hati kami selamanya. Langit tak lagi sama, tetapi cinta dan doa kami akan selalu sampai padanya. 2 hari setelah pemakaman, rumah kami masih dipenuhi pelayat. Tetangga-tetangga bergantian datang membawa makanan, menyampaikan bela sungkawa, dan duduk berlama-lama di ruang tamu yang sekarang terasa begitu luas. Tapi begitu malam tiba dan lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu, kesunyian menelan kami. Ibu duduk sendiri di kamarnya. Adik-adikku sudah kembali ke kota masing-masing. Terpaksa meninggalkan duka karena pekerjaan yang menunggu. Hanya aku yang memutuskan untuk tinggal lebih lama. Entah kenapa, aku merasa Bapak akan kecewa kalau rumah ini langsung sepi setelah kepergiannya. Sore itu, aku masuk ke kamar Bapak dan Ibu tanpa mengetuk. Ibu sedang merapihkan lemari atau mungkin hanya berusaha mencari alasan agar dia tidak menangis. Bapak punya buku catatan di laci bawah, ucapnya tanpa menoleh. Aku membuka laci yang dimaksud dan menemukan sebuah buku bersampul coklat tua. Di dalamnya, tulisan tangan Bapak memenuhi setiap halaman. Doa-doa, catatan pengeluaran bulanan, daftar utang piutang tetangga, bahkan rencana perbaikan rumah yang belum sempat dikerjakan. Tetapi yang paling membuatku tercekat adalah halaman terakhirnya, tertanggal 2 hari sebelum Lebaran. Kalau tahun ini jadi lebaran terakhirku, semoga semuanya bisa pulang. Ingin rasanya lihat anak-anakku sholat berjamaah di rumah, makan bareng, dan tertawa seperti dulu. Rindu sekali suara mereka memenuhi rumah ini. Air mataku jatuh membasahi tulisan itu. Bapak tahu, atau mungkin hanya merasa, tapi dia tidak bilang apa-apa. Justru dia membuat hari-harinya begitu penuh cinta, seolah ingin meninggalkan kenangan yang bisa kami peluk lama setelah kepergiannya. Sejak membaca catatan Bapak, setiap sudut rumah seakan berbicara. Ada kenangan di setiap benda, di setiap retak di tembok, bahkan aroma kayu jati tua di lemari yang Bapak buat sendiri saat aku kecil. Rumah ini bukan hanya bangunan, ia adalah penjaga waktu, saksi hidup yang menyimpan potongan-potongan kehidupan kami. Ibu mulai sering termenung. Kadang di pagi hari, dia duduk di teras, memandang jalan depan rumah tanpa berkata-kata. Aku menemaninya, kadang membawakan teh, kadang hanya diam. Ada duka yang tak bisa diobati dengan kata-kata. Suatu malam, hujan begitu deras, petir menyambar jauh dari kejauhan. Aku mendapati ibu berdiri di dapur, memegang gelas teh setengah penuh. Dulu tiap hujan begini, bapakmu selalu bernyanyi lagu lama, katanya lirih. Padahal suaranya fals
tapi aku suka mendengarnya. Aku tersenyum kecil. Lagu Bengawan Solo. Ibu mengangguk. Iya, dia bilang itu lagu kenangan waktu pertama kali mengajak ibu ke pasar malam. Malam itu kami duduk lama di dapur. Ibu akhirnya bercerita banyak tentang awal pernikahannya dengan Bapak, masa sulit ketika Bapak harus bekerja 2 pekerjaan sekaligus, bagaimana Bapak menabung selama 6 bulan hanya untuk membelikan aku sepatu sekolah baru ketika gajiannya pas-pasan. Aku tidak tahu semua itu. Kami anak-anaknya tumbuh tanpa menyadari betapa keras perjuangan mereka. Bapak tak pernah mengeluh, tak pernah minta terima kasih. Ia hanya memberi dengan cara yang sederhana, tapi dalam. Di rak lemari bawah, aku menemukan sebuah kotak kecil berisi surat-surat dan foto-foto lama. Salah satunya adalah foto hitam putih Bapak saat muda. Berdiri di tengah sawah dengan senyum lebar dan mata menatap langit. Di balik foto itu ada tulisan tangan yang khas. Hidup ini bukan tentang berapa lama kau bertahan, tapi berapa banyak kebaikan yang kau tinggalkan. 3 minggu setelah Bapak pergi, aku menulis surat untuknya. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya memang perlu. Mungkin karena terlalu banyak yang belum sempat kukatakan. Bapak, maafkan aku yang dulu terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa waktu denganmu terbatas. Terima kasih telah membesarkanku dengan cinta dan keteguhan hati. Aku tahu Bapak tidak sempurna, tapi bagiku, Bapak adalah rumah tempat aku selalu ingin kembali. Sekarang, rumah ini tetap ada, tapi kehadiranmu yang membuatnya hidup sudah tak ada lagi. Tapi Bapak, aku janji akan menjaga Ibu, akan memastikan rumah ini tidak sepi, seperti yang selalu Bapak takutkan. Doakan kami dari sana, semoga kelak kita bisa berkumpul kembali di surga yang sama dengan sejuta kebahagiaan. Surat itu tak pernah kukirim. Aku lipat rapi, disimpan di dalam buku catatan Bapak di halaman terakhir. 40 hari sudah sejak Bapak pergi. Di kampung, hari ke-40 sering menjadi momen keluarga besar berkumpul kembali. Membaca doa bersama, mengenang yang telah tiada, dan menenangkan yang tertinggal. Rumah kami kembali ramai di hari itu, penuh hidangan sederhana, kesukaan Bapak, dan tawa yang masih tertahan. Para tetangga datang dengan wajah hangat, membawa cerita dan kenangan tentang Bapak. Pak Haji Ahmad itu orangnya suka bantu diam-diam, kata Pak RT sambil menyeruput kopi. Pernah bayar hutang tetangga yang hampir kehilangan motor karena nggak bisa bayar cicilan. Tapi dia minta jangan dibilang siapa-siapa yang bantu. Cerita-cerita itu menghantamku pelan, tapi dalam. Aku tidak pernah tahu bapak-bapak begitu peduli pada sekitar. Bahkan lebih dari yang ia tunjukkan ke keluarga. Mungkin itu caranya mencintai dalam senyap, tapi nyata. Seusai doa bersama, aku berjalan ke makam Bapak. Letaknya tak jauh dari rumah, di tepi tebing kecil. Aku datang bersama suami dan anakku, membawa bunga belati yang ibu petik sendiri tanpa hari. Matahari mulai turun, langit oranye keemasan seperti waktu itu kami duduk di teras rumah pada lebaran 7 hari yang tak akan kulupakan. Aku duduk di samping makam dan berbicara pelan. Bapak, aku tahu Bapak bukan orang hebat di mata dunia, tapi buat kami, Bapak adalah pahlawan. Kami tak akan lupa 7 hari terakhir bersamamu, 7 hari penuh cinta, tawa, dan hangatnya keluarga. Dunia terasa berubah tanpamu, tapi aku berjanji semua kenangan itu akan kami jaga. Kami akan terus hidup dengan nilai-nilai yang Bapak tanamkan. Dan setiap lebaran nanti, kursi Bapak di teras akan tetap kami siapkan. Karena bagiku, Bapak tidak pernah benar-benar pergi. Aku menaburkan bunga dengan tangan gemetar, lalu menutup mata
membiarkan angin membawa bisik rinduku pada semesta. Lebaran tahun depan datang juga. Rumah kami kembali ramai seperti yang Bapak inginkan. Cucu-cucu berlarian di halaman, ibu tersenyum kini lebih kuat dari tahun lalu. Dan di teras tetap ada satu kursi kosong. Kursi itu tidak pernah dipindah, tidak pernah dilipat. Di atasnya ada sarung dan kopiah Bapak yang kini kami simpan seperti pusaka. Sebagai pengingat bahwa cinta seorang Bapak tak selalu hadir dalam kata-kata, tapi hidup dalam setiap hal kecil yang ia tinggalkan. Dan 7 hari setelah Lebaran akan selalu menjadi hari-hari yang kami kenang. Bukan karena duka semata, tapi karena di sanalah cinta Bapak berpulang dan kenangan abadi dimulai. Demikian cerpen yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.